Hai teman-teman, selamat datang di vlog Australia. Hai, jadi pembahasan di vlog Australia kali ini adalah tentang kuota work and holiday yang bertambah ya. Saya dengar-dengar itu udah 4.000 lebih. Dan saya lumayan seneng ngedenger orang Indonesia bisa makin banyak ke Australia. Jadi nggak hanya dari jalur student aja, tapi dari jalur pekerja juga makin banyak. Senang banget dengernya karena seperti yang kita tahu kan banyaknya di Australia ini kan orang India ya, banyak banget imigrannya tuh. Itu di mana-mana ya. Orang Chinese, terus orang Nepal, orang Filipina. Nah, kita bersaing sama itu. Dan wilayah Southeast Asia lainnya. Nah, yang saya mau bahas lagi nih, lebih spesifik lagi adalah tentang sisi negatifnya nanti bagaimana. Kalau sisi positifnya tadi saya seneng ya, karena bisa banyak orang kesini. Nah, sisi negatifnya itu yang udah mulai terjadi ya dari sebelumnya, bahkan dari waktu kuotanya masih 1.000 pun itu terjadi tindak kecurangan. Jadi saya nggak tahu ya, mungkin ada orang dari berisik pesawat. Tunggu dulu, ada pesawat sebentar. Saya ada di taman kota di Adelaide. Jadi lanjut lagi. Jadi waktu kotanya masih 1.000 aja itu ada banyak tindak kecurangan ya. Salah satunya adalah agensi lokal yang berperan untuk bisa memuluskan work and holiday. Dan seperti yang kita tahu, agensi untuk working holiday itu kan nggak ada ya. Jadi bisa dibilang itu adalah ilegal. Nah, dengar-dengar katanya mereka bermain juga sama orang imigrasi. Kalau itu benar, artinya ada tindak korupsi kan di situ. Dan visa ini kan banyak banget yang pengen ya, anak-anak muda Indonesia ya. Yang muda pengen, apalagi yang tua yang stuck di Indonesia. Nah, banyak banget yang pengen ya. Nah, itu jadi bisa diperjualbelikan. Nah, saya takutnya ini visa jadi diperjualbelikan gitu loh. Waktu 1.000 aja udah terjadi tindak seperti ini, apalagi 4.000-an gitu. Ini makin masif ini korupsinya. Nah, ini ada hal seperti ini nanti malah jadi ajang korupsi, terutama dari orang yang tahu celah ini, dan ya mungkin sentil dikit imigrasi ya mungkin. Nah, itu saya nggak tahu ya, masih belum ditelusuri gimana ya. Tapi saya ada beberapa teman juga yang menyelidiki ini. Jadi dari kalangan wartawan juga di Australia. Jadi saya sempat discuss karena saya menemukan kecurangan. Jadi mungkin saya bahas dulu nih. Satu kecurangannya itu adalah kayak berdirinya LPK, Lembaga Pencari Kerja, mengatasnamakan Work and Holiday Visa. Mungkin untuk sekedar lembaga training kita masih bisa tolerir. Nah, tapi mereka ini
bisa masuk ke Australia dan bisa masuk ke imigrasi dengan memberikan garansi 100% garansi bahwa visanya bisa granted. Artinya kan ada permainan di sini kan. Sementara kita tahu kalau work and holiday itu visanya terbatas. Nah lo, jadi skemanya gini, saya jelasin skemanya. Jadi skemanya kita ambil contoh ya, Abdul. Oke, ini hanya nama sekedar ini aja ya, contoh aja. Abdul pengen work and holiday. Terus karena Abdul merasa tidak pede dengan bahasa Inggrisnya, dengan mentalnya, akhirnya Abdul mencari di sosial media tentang hal tersebut. Dan ternyata banyak ada agen penyalur work and holiday. Karena Abdul nggak pede tadi ya, akhirnya dia menemukan agen penyalur yang sumbernya juga tidak jelas. Nah, setelah Abdul menemukan agen penyalur ini, kebetulan agen penyalur ini punya trik dan bisa ngasih garansi untuk work and holiday. Akhirnya Abdul trust sama penyalur ini, sama agen ini, tapi dia harus bayar 70 juta rupiah. Ambil contoh ya, 70 juta rupiah. Dan dia harus mengikuti camp training di sebuah kota, misalkan Bali atau Lombok gitu ya. Misalkan Abdul ini orang Bali ya, misalkan loh. Terus harus mengikuti training ke Lombok, camp seperti kampung Inggris gitulah. Belajar bahasa Inggris. Di situ dididik selama ya kurang lebih sebulan misalkan. Nah, di perjanjian akadnya Abdul ini dijanjikan jika bayar 70 juta bisa ke Australia, 100% fix bisa ke Australia, dan dijanjikan pekerjaan juga, transportasi, serta visanya granted. Nah, siapa yang nggak mau ya kan? 70 juta doang. Di sini kan kata influencer itu kita bisa dapat 1 miliar setahun kan. Berarti 70 juta doang gak masalah dong kalau bisa dapat 1 miliar setahun ya kan. Oke, siap. Terus Abdul percaya dan ambil tawaran ini. Dan setelah melalui proses campnya ini untuk belajar, akhirnya Abdul diminta untuk menyerahkan persyaratan ya. Kita tahu lah persyaratan work and holiday visa itu apa aja kan. Ada IELTS, ada uang sebesar 5.000, terus ada surat juga yang harus dari pemerintah yang rekomendasi supaya bisa tembus ini visa. Nah, semuanya dibantuin sama agen ini. Nah, jadi Abdul nggak usah war istilahnya, internet war untuk dapetin jaringan, untuk dapetin kuota. Nah, di salah satu privilege-nya menggunakan agent ini begitu katanya ya. Nah, oke lah, kita anggap aja Abdul oke, visanya granted, dan akhirnya Abdul berangkat ke Australia. Setelah sampai di Australia, Abdul dijemput sama orangnya agent ini juga. Nah, orang agent ini langsung menjanjikan pekerjaan kan ke Abdul untuk bisa memenuhi 88 hari syarat untuk second year atau bahkan sampai third year. Nah, kira Abdul dibawa ke sebuah farm, kontraktor farm, dan Abdul dipekerjakan di situ sesuai kontrak dan sesuai sama apa yang dia inginkan. Dan agen itu juga nyariin tempat tinggal segala macam. Terus apalagi fasilitas ya, transportasi yang Abdul butuhkan selama di sana. Dan itu dari 70 juta itu Abdul mendapatkan semua itu. Ya, skemanya seperti itu. Artinya ada ini lengkap banget ya, penyalur ini udah kayak lembaga pencari kerja beneran yang dari Indonesia sampai Australia itu bisa connect gitu.
Akhirnya ini artinya ini ada bisnis besar gitu loh. Nah 70 juta ya, oke. Dia bisa janjiin 70 juta. Sekarang kuota work and holiday ada 4.000-an lebih. Ibaratnya ambillah cuman beberapa persennya. Misalkan 10% itu untungnya berapa gitu loh. Ya kan? 25%, sorry. Berarti kan kalau misalkan 4.000 ya kan dikali 1.000 aja tuh misalkan biar gampang hitungnya. 70 juta. Kita tahu sendiri jumlahnya berapa kan. Ini bisnis besar. Jadi nanti ini udah ada ya. Jadi saya nggak ngomong ngarang-ngarang dan saya juga nggak mau nyebutin siapa, takutnya nanti konflik atau gimana lah. Tapi ini sih ya saya mau cerita ini aja karena udah ada dan udah ada orang yang pakai jasa ini. Katanya begitu. Dan kalian bayangin nggak sih kalau agen penyalur seperti ini, nggak resmi mereka ini ya, ini nanti bakal banyak. Dan seiring waktu berjalan, semenjak saya tahu info ini, nah sekarang udah mulai nih karena kuotanya bertambah, udah mulai nih course di Indonesia bahasa Inggris tuh udah mulai menargetkan WHV sebagai target tujuan. Jadi dijual di situ, WHV dijual. Nama WHV dijual untuk salah satu program bahasa Inggris, les bahasa Inggris, dan mereka berani bayar influencer yang ada di Australia untuk mempromokan ini. Nah, ini artinya ada bisnis mulai di sini nih. Kalau udah mencium bisnis begini, nanti ujung-ujungnya kita cium nepotisme sama korupsi nih biasanya nih. Kalau udah main sama orang dalam. Nah, bayangin agen-agen seperti ini ada banyak seiring bertambahnya kuota WHV. Dan artinya ada persaingan di situ, ada kualitas, ya harga bisa bertambah atau harga bisa menyesuaikan. Ya saya takutnya ini nanti jadi permainan gitu loh. Saya pikir imigrasi aware soal ini karena kalau kita compare work and holiday sama negara lain, misalkan negara Eropa atau negara Asia Utara kayak Jepang gitu kan, mereka apply work and holiday itu cepet banget gitu loh. Tinggal duduk di kafe, anggapin aplikasi, beberapa jam visanya granted, gampang kan. Nah Indonesia ini ribet, kenapa pakai kota-kotaan segala, ya kota-kotaan emang udah perjanjian ya akad sama pemerintah Australia, tapi kenapa pakai surat-suratan segala, pakai harus melengkapi ini itu, yang sebenarnya rawan kalau kita nggak mengawasi proses ini ya. Ini sekedar kritik aja. Kalau saya yakin nanti ini bakal jadi ajang korupsi, saya pikir ya, nanti ada bakal bisnis bakal timbul gitu loh. Ya saya mantan WHV ya, 6,5 tahun di Australia, dan saya melihat ini gimana ya, saya nggak mau ini nanti terjadi gitu loh, karena ini udah mulai bibit-bibitnya udah mulai banyak nih kayak gini-gini nih. Yang seharusnya mudah kenapa dipersulit, kenapa diduitin, kenapa ada proses korupsi, dan agen-agen seperti ini harus ditindak, dipenjara, karena ini nggak main-main ya. Ini soal uang banyak dan eksploitasi orang. Jadi saya pengalaman juga kerja di farm, itu banyak tindak eksploitasi dari agen-agen seperti ini gitu loh. Jadi mereka dipekerjakan piece rate, terus nggak dibayar sesuai upahnya dan sebagainya. Saya takut nanti hal-hal seperti itu terjadi gitu, atau eksploitasi secara seksual atau bagaimana, karena kita ngelihat hal yang nggak resmi ya, nggak jelas. Nah, ini saya harap orang imigrasi bisa bertindak soal ini dan mulai berkonsultasi sama orang-orang yang tahu lapangan di Australia. Kayak saya tahu banget saya kondisi farm gimana. Saya pernah jadi supervisor farm dan saya pernah jadi supervisor di agen-agen yang nakal itu, dan saya pernah juga kerja sama kelompok mafia Indonesia yang bikin bisnis ini gitu loh. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya yang bisa saya bahas
ya nanti akan saya bahas lagi selanjutnya gimana ya. Yang jelas ini warning saya kepada orang imigrasi ya, dan kepada calon pemegang WHV nantinya, harap hati-hati soal ini. Tetap independen ya, WHV itu harus independen karena kalian nanti di sini bakal mandiri sendiri. Jangan tergiur sama kuota atau yang dijanjikan oleh agensi, kepastian yang dijanjikan oleh agensi. Tetap stay mandiri dan tetap mengikuti prosedur yang sudah ada untuk saat ini. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian curang, mengikuti proses yang curang, kasihan buat yang lain gitu. Ya emang nggak peduli, siapa peduli gitu yang lain, tapi kan ini buat Indonesia yang jadi lebih baik ya kan. Kita mau semuanya sama rata dong, nggak mau dong eksklusif karena lo punya duit lo bisa WHV, nggak mau begitu kan ke depannya. Semoga jadi ada diperhatikan lah masalah ini ya, orang-orang imigrasi dan pemegang WHV, dan influencer WHV juga jangan terlalu masif ya, maksudnya pamer-pamer gaji, karena kita juga nggak tahu situasi sebenarnya kan di sini, realitas sebenarnya. Saya yakin kalian tahu masalah apa aja yang dihadapi gitu, nggak hanya soal gaji. Gaji besar bener, tapi ada banyak masalah kan yang nggak semua orang bisa hadapi di sini gitu loh. Dan tolong lebih bijak lagi dalam memberikan informasi. Ya dari saya itu aja. Saya bakal terus lidikin, walaupun kemungkinan saya nggak di Australia lagi atau gimana, karena saya akan bertualang lagi ke negara lain lagi, mencari ilmu lagi, nyari kasus baru lagi ya. Semoga aja saya masih bisa mengawal kasus ini, dan kita serahin lagi ke teman-teman komunitas work and holiday dan imigrasi semuanya. Semoga nggak ada hal-hal yang curang ke depan ya, nggak ada korupsi, karena aduh kalau sampai ini terjadi, men lo Indonesia. Ya udah deh, segitu aja dulu ya. Kita jumpa lagi di konten vlog Australia selanjutnya ya. Dan mungkin beberapa konten vlog Australia selanjutnya mungkin cuman beberapa kali lagi, karena saya nggak tahu saya bakal tinggal di sini lagi atau enggak. Yang jelas ya, saya bakal kangen banget sama Australia. Yuk, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya ya. Sorry ya kalau ngomongnya agak muter-muter, tapi dapatkan poinnya. Terima kasih.